ibu-ibu semuanya, kita bertemu lagi di hari ini. Kita akan melanjutkan sesi pertemuan di sesi yang di modul 7, sesi yang ke-12. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu bisa mengikuti pertemuan pada hari ini. Gimana ibu-ibu, kabar semuanya sehat? Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan kita, saya minta salah satu dari ibu untuk memimpin doa. Gimana Ibu Sedianti? Boleh? Boleh, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Munati yang telah memberikan tempat dan rumah pada pertemuan yang minggu lalu untuk tempat kita, dan pada minggu ini kita di rumahnya Ibu siapa hari ini? Ibu Deria ya. Oke, Ibu Deria. Yuk kita mengulang lagi materi yang di sesi 11 dulu. Ada yang masih ingat ibu-ibu semuanya? Oke. Di sesi 11 kita membahas masalah praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Gimana, sudah dipraktekkan di rumah bersama dengan anak-anak dan suaminya, keluarga di rumah? Oke, bisa kan? Udah aja Bu. Ya, untuk di sesi 12 ini kita akan belajar tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat. Jamban itu yaitu WC atau toilet kamar kecil lah, yang jelas untuk buang air besar dan air kecil. Paham ya ibu-ibu? Paham. Oke, terima kasih. Nah, ada yang tahu standar jamban sehat itu seperti apa ibu-ibu? Tahu? Oh baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Jamban sehat itu mempunyai fungsi yaitu untuk menjaga setiap lingkungan kita agar tetap bersih, terus agar tidak ada bau yang tidak enak di lingkungan kita. Kalau kita buang BAB-nya sembarangan kan jadi kotor lingkungan kita dan bau. Terus meningkatkan kesehatan juga di sekitar lingkungan kita. Nah, jamban sehat itu adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk yang leher angsa. Jadi enggak dia ada yang WC-nya, klosetnya tempat duduknya enggak seperti leher angsa, enggak jongkok kayak gitu. Itu bukan standar jamban sehat. Paham ya ibu-ibu sampai di sini? Oke, nah terus mengapa kita harus menggunakan jamban sehat? Ya, penggunaan jamban sehat yaitu dapat melindungi kebersihan kesehatan kita dalam keluarga. Lingkungan menjadi bersih dan sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air. Kalau kita BAB-nya sembarangan di sawah atau di kebun kan nanti ada bau, terus datang lalat berterbangan, itu akan mengundang berbagai macam penyakit. Terus tidak mengundang banyaknya lalat atau serangga yang dapat menyebabkan penularan. Nah, ini yang menyebabkan penularan. Jadi kita wajib menggunakan jamban yang sehat. Ibu bisa lihat ya, jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya Bu. Manfaat jamban sehat. Ada yang tahu Bu manfaat jamban sehatnya? Oke, kita bisa lihat di sini. Manfaat jamban sehatnya yaitu lingkungan lebih bersih, bau berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke ladang pada malam hari atau ke tengah hutan kayak gitu kalau mau BAB atau buang air kecil kan. Kalau ada jamban di rumah yang lebih sehat dan bersih kan kita bisa di rumah aja. Terus bisa juga membantu memutuskan penyebaran penyakit. Kita lanjut lagi. Ini juga bisa memutuskan untuk mencegah perkembangan berbagai penyakit disebabkan oleh kotoran manusia, buang kotoran di sembarang tempat. Hubungan jamban sehat dengan stunting. Kalau kita bersih, hidup bersih, otomatis tubuh kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Seperti itu. Jadi itu bisa menurunkan angka stunting bagi anak-anak ibu-ibu ya. Nah, terus kriteria jamban sehat ada yang tahu ibu-ibu? Tahu tidak? Oke, kita akan membahas bersama-sama, yaitu kriteria jamban sehat ini mencegah kontaminasi ke badan air. Jadi kriteria jamban sehat itu paling nggak dia jauh dari tempat air yang bisa kita konsumsi, dari sumur lah paling nggak, atau dari mata air. Terus mencegah kontak antara manusia dan kotoran. Jadi
jambannya itu jauh dengan pembuang kotorannya, membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya. Jadi ada kayak septic tanknya, penampungnya itu tertutup seperti itu. Itulah standar untuk jamban sehat kita. Terus menjaga bau yang tidak sedap. Jadi kalau jamban itu ada baunya yang tidak sedap keluar, berarti itu bukan standar jamban yang sehat. Kloset duduknya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Jadi jangan sampai klosetnya kita mau susah duduk, memakainya juga susah. Itu bukan standar jamban sehat. Oke, kita lanjut. Apakah di rumah ibu-ibu sudah ada memiliki jamban sehat? Ada yang punya belum, Bu? Oh, ada yang punya, ada yang sebagiannya belum. Kalau seandainya ibu-ibu belum punya jamban sehat, nanti bisa kita ini memakai jamban umum ya, yang dibangun dari atau diusulkan dari pemerintah desa atau dari pemerintah daerah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memakainya bersama dengan cara juga memeliharanya bersama. Nah, kita lanjut cara memelihara jamban sehat. Ada yang tahu caranya? Ini kita bisa jelaskan sedikit, kita bersama-sama belajar, ibu-ibu. Cara memelihara jamban sehat adalah lantai jamban hendaknya selalu bersih, jadi tidak ada genangan air. Jadi standar jamban sehat itu nah ada lantainya yang miring, jadi ada genangan air, itu bukan jamban sehat kalau ada genangannya. Nah, bersihkan jamban secara teratur, jadi jamban itu harus dibersihkan setiap hari. Nah, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, jadi jangan ada kotoran. Kalau dia kotor aja berarti itu bukan standar jamban sehat. Terus tidak tersedia juga alat pembersih, sabun atau sikat yang bersih. Jadi di jamban itu harus ada kayak sabun untuk sikat juga untuk membersihkan jamban tersebut. Bila ada kerusakan cepat diperbaiki, jadi kita bisa pakai setiap waktu. Ini jangan sampai jambannya rusak dibiarkan saja ya ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Peran keluarga agar menggunakan jamban yang sehat. Jadi ini ada peran keluarganya. Jadi di rumah ibu-ibu wajib memiliki jamban yang sehat atau jamban umum. Kalau di rumah ibu nggak punya, biasanya kadang lingkungan rumahnya sempit, jadi nggak bisa bikin jamban. Kita bisa menggunakan jamban umum. Terus yang kedua, kita juga bisa berpartisipasi membuat jamban melalui arisan, jamban bergulir atau yang membuat jamban sendiri. Dan jamban umum itu, jamban umum disarankan membuat kelompok pemeliharaan jamban. Jadi ini sekedar saran ya untuk di lingkungan kita. Kalau memang belum punya jamban ya Bu, bisa secara arisan atau kita bergulir secara umum atau diusulkan ke pemerintah desa, boleh juga. Manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban. Jadi diingatkan terus setiap anggota keluarga jangan buang air kecil atau buang air besarnya di sembarangan tempat. Jadi harus menggunakan jamban yang sehat dan standar. Jadi tidak boleh di sungai atau di kebun ya ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Setiap keluarga yang punya bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Nah, jadi jangan mentang-mentang dia anak kecil nanti anak enggak apa-apa nih di teras saja nak, ini enggak apa-apa aku masih kecil aja. Enggak boleh, itu dibiasakan dari kecil, dan itu juga bisa memelihara lingkungan kita agar menjadi bersih dan sehat seperti itu. Jadi dibiasakan dari sejak dini. Terus membagi tugas kepada anggota keluarga rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Jadi supaya teratur dan tertib, biar jambannya bersih, kita bikin kayak piket begitu ya ibu-ibu untuk membersihkan jamban, baik bapaknya atau ibunya, nanti anaknya yang sudah besar dibiasakan juga untuk membersihkan setiap pagi atau sore ya untuk ini jambannya Bu. Oke, kita lanjut. Paham ya ibu-ibu sampai di sini? Oke. Jadi untuk jamban sehat ibu-ibu sudah mengerti ya apa manfaatnya dan apa hubungannya untuk pencegahan stunting. Jadi jika kita memiliki jamban yang sehat, ini juga bisa mencegah stunting karena tidak mudah tertular atau terserang penyakit, sehingga kita bisa bertumbuh dengan sehat. Oke. Jadi intinya di sini diingatkan kembali, kata kuncinya disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu KPM, pakailah jamban yang sehat untuk buang air kecil dan
air besar agar terhindar dari penyakit muntaber mencret sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Jadi kuncinya ini juga adalah untuk meningkatkan kesehatan pada keluarga dan mencegah stunting pada anak KPM yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya harap ini bisa berguna bagi ibu-ibu dan bisa diterapkan di rumah nanti ya ibu-ibu ya. Oke, baiklah, kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Di mana ibu yang kurang mengerti, mari kita dibahas bersama untuk standar menggunakan jamban sehat ya Bu. Jadi nanti pulang ke rumah nanti diterapkan di rumah. Bagi yang sudah punya jamban tolong disesuaikan dengan standarnya, bagi yang belum tadi dengan cara arisan atau menggunakan jamban umum. Baiklah, sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bisa lanjut untuk yang pertemuan berikutnya di rumah ibu siapa? Di rumah ibu Melodiana. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah, tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.